Insya Allah, Presiden Republik Indonesia akan berpartisipasi pada sesi ini dan akan menyampaikan statement secara virtual. Diperkirakan, waktu penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia akan berlangsung pada tanggal 23 September sekitar pukul 07.30 pagi waktu Jakarta. Hati-hati Ibu Menteri Luar Negeri di dalam membuatkan PowerPoint dan menyiapkan teleprompternya tuh. Sebab nanti akan terbaca, pengetahuan Presiden itu akan terbaca dalam ekspresi dia selama berpidato melalui webinar itu. Untuk pertama kalinya, Presiden Jokowi akan tampil pidato dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar pada tanggal 22 hingga 29 September 2020. Di sana, dia akan pidato secara virtual dan menyampaikan pidato pada sesi debat umum atau general debate dalam agenda rutin tahunan yang populer disebut UNGA itu. Rocky Gerung dengan ilmu cocok logi ngawur lantas menilai Jokowi akan tampil dengan menu utama apologi atau permintaan maaf. Ini terkait dengan ketidakberesan manajemen Indonesia dalam menangani COVID-19. Tetapi kemudian nanti Presiden akan membandingkan Indonesia dengan ketidakberesan di negara lain. Astaga, memangnya Rocky Gerung bisa meramal apa yang disampaikan Jokowi nanti? Hebat bener orang itu. Partisipasi Indonesia pada SMU PBB ke-75 ini akan digunakan Indonesia untuk menyampaikan pesan-pesan penting. Antara lain, pentingnya terus memajukan kerjasama internasional dan solidaritas global bagi penanganan pandemi, baik di sektor kesehatan maupun berbagai dampak sosial ekonomi dari pandemi tersebut. Negara yang lain. Jadi Presiden pasti dalam pikiran saya akan mengiyakan ada krisis ekonomi, junto krisis COVID, tapi beliau nanti akan bandingkan, dia cuma mau ulang aja, bandingkan dengan negara lain juga mengalami hal yang sama, dan kami masih lumayan pertumbuhannya. Rocky Gerung juga menyebut Presiden Jokowi akan dibully oleh pers dunia, sebab tampilnya di sidang PBB yang meyakinkan pers dunia. Apalagi ada 50 lebih negara yang kini menutup pintu bagi Indonesia akibat kurva COVID-19 yang makin tak terkendali. Meyakinkan pers dunia, bukan meyakinkan General Assembly, sidang umumnya. Sidang umum tentu akan sopan-sopan. Oke, silakan Presiden berpidato. Tapi bagi pers dunia itu dia akan dibully habis itu. Jadi hati-hati Ibu Menteri Luar Negeri di dalam membuatkan PowerPoint dan menyiapkan teleprompternya tuh. Sebab nanti akan terbaca, pengetahuan Presiden itu akan terbaca dalam ekspresi dia selama berpidato melalui webinar itu. Ini adalah tendensi yang akan diutarakan oleh pers atau media di dunia. Tak usah heran lagi kalau hasilnya lebih baik daripada negara lain pun bukan berarti media tidak akan nyinyir. Itu hak media sana mau nyinyir atau tidak. Sebelumnya saja sudah ada beberapa media yang terlalu jelas menyerang dan nyinyir. Entah apa maksudnya, tapi kita anggap itu sebuah kewajaran. Ada yang dukung, ada juga yang nyinyir. Iya, nama Presiden Joko Widodo sangat dihargai dan dikagumi oleh negara lain. Suri keteladanan Jokowi dengan menunjukkan sikap kesederhanaan merupakan hal yang penting bagi seorang pemimpin, karena dapat memberikan teladan secara nyata dan tidak berjarak dengan masyarakat. Akan tetapi, sangat sungguh disayangkan, di saat Presiden Jokowi dikagumi dan menjadi contoh bagi negara lainnya, di negeri sendiri justru seringkali direndahkan dan didiskreditkan. Kenyataannya adalah Indonesia memang negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Tidak mudah mau dibandingkan dengan negara lain. Masa negara besar mau dibandingkan dengan negara kecil?
Mau menangani pandemi, tiap negara punya daya tahan yang berbeda-beda. Memangnya kenapa rupanya kalau ada 50 lebih negara yang menutup diri dari WNI? Ini adalah hal biasa di masa pandemi ini. Tapi bagi kelompok sebelah yang stres dinarasikan dengan seolah sangat luar biasa. Bagaimana dengan Amerika Serikat, di mana hampir semua negara di Eropa menutup pintu? Belum lagi negara-negara lain jauh lebih banyak. Lagi pula, ada beberapa negara yang masih menutup pintu bagi semua warga negara asing. Ini wajar, bukan hal yang luar biasa. Katakanlah ada 180 negara di dunia ini. Artinya, masih ada 120 negara yang tak menutup pintu bagi Republik Indonesia. Ini hanya permainan angka yang dibikin kelompok sebelah yang sakit hati itu untuk membodohi publik. Belum lagi kelompok kadrun yang pasti bakal pelototi pidato Jokowi detik demi detik. Mereka bakal memantau, berharap sambil berdoa semoga Presiden Jokowi ada salah kata, keceplosan, kata-kata yang tendensius, atau kemampuan bahasa Inggrisnya, dan lain sebagainya. Lalu dikemas dan digoreng untuk dijadikan narasi. Rocky Gerung mah gak aneh lagi. Presiden yang notabene mewakili negaranya sendiri aja kayak disindir gitu, seolah presiden itu tidak ada wibawanya sama sekali. 2 tahun lalu Jokowi menyampaikan pidato yang fenomenal dengan tema Winter is Coming yang berasal dari serial Game of Thrones di depan para petinggi keuangan dunia dalam forum pertemuan IMF Bank Dunia di Bali. Pidato ini menuai apresiasi dari para hadirin di acara tersebut dan sempat menjadi trending topik di Twitter. Bahkan HBO Asia yang menayangkan serial ini pun membalas Jokowi dengan menyebut tidak sabar lagi dengan season 8 serial tersebut. Bandingkan dengan Rocky Gerung, apa coba prestasinya? Palingan cuma cuap-cuap di ILC, beda kelas bro, jauh banget. Masa yang level bawah mau komentari level atas? Tak tahu posisi sekaligus tak tahu diri. Bagaimana menurut Anda?